Nah, doa walaupun tidak kejadian gak ada masalah. Karena bagi kita doa itu ibadah dan kita yakin Allah mengabulkan, dan bentuk waktunya terserah Allah. Bayangkan sampai ke hal seperti itu pun terjaga akhlaknya dalam urusan doa. Kenapa? Karena yakin. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang ada di bumi termasuk kita illa gimana? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah yang jamin rezekinya. Sudah. Beberapa negara sekarang termasuk Jepang, Singapura, saya dengar Korea, Cina juga sudah resesi keturunan. Minus, yang tuanya banyak, bayinya sedikit. Ketika ditelusuri, kenapa? Karena berat punya anak itu. Susah biayanya. Ini kan masalah iman. Orang Islam retem, tahu retem maksudnya? Ada yang tunji itu setahun hiji. Allah memberi jaminan setiap makhluk yang Allah ciptakan ada rezeki. Apalagi kalau orang itu bertakwa dan tawakal, sudah jamin. Makanya ibu bapak jangan takut anak tidak punya rezeki. Karena setiap anak yang dilahirkan pasti. Tapi takutlah anak salah. Jangan takut anak tidak punya rezeki, tapi takutlah anak tidak mengenal siapa yang menjamin rezekinya. Satu, jangan takut anak tidak punya rezeki, takutlah anak tidak mengenal siapa yang menjamin rezekinya. Itu bahaya besar bagi anak, karena dia tidak akan bahagia. Yang kedua, jangan takut anak tidak punya rezeki, tapi takutlah anak tidak benar di dalam menjemput rezekinya. Tidak benar niatnya dan tidak benar caranya. Anak udah ada rezekinya, tapi kalau dia tidak tahu agama, dia tidak tahu siapa yang menjamin rezekinya. Anak diciptakan sudah ada rezekinya, tapi kalau tidak tahu agama, dia tidak tahu bagaimana niat dan cara yang benar dia bertemu dengan rezekinya. Bukan mencari rezeki, tapi jawab hadirin. Apa? Menjemput. Kalau apa bedanya? Kalau mencari antara ada dan tiada, ya kan? Contoh, mencari istri, belum tentu ada yang mau. Kalau menjemput istri, sudah pasti ada, tapi belum tentu ketemu juga. Istri misal nunggu di pasar Kosambi, dijemput ke pasar Sukajadi, tetap tidak ketemu. Bukan tidak ada istrinya, tapi saya nggak enak nyebut blow on jemputnya, hadirin, tidak sopan ya, tapi kurang profesional. Oh iya hadirin, kita diciptakan dengan rezeki kita nih. Tapi kalau kita tidak punya iman yang kuat, gimana supaya saya profesional ngejemput rezeki saya? Ya gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi orang takwa dibimbing oleh Allah ketemu dengan rezeki kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Tadi At-Tolak ayat 2, yang barusan At-Tolak ayat 4. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Tidak ada yang lebih mudah membuat kita bertemu dengan rezeki yang berkah kecuali dengan ketakwaan.
Gak ada cerita kita kekurangan rezekian, gak mungkin. Toh ada telat, itu menurut kita Allah lagi menyempitkan karena Allah mau memberi pahala sabar. Maka kalau nanti sedang disempitkan, jangan aduh rezeki di mana bagaimana sampai sholat telat. Gimana yang ngebuka rezekinya Allah, sholatnya telat kan? Justru makin merasa terbatas, makin TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Jangan sampai sibuk mencari-cari rezeki, sibuk mikiran rezeki, lupa ke Allahnya. Padahal rezeki itu yang membuka, menahan, menutup, mengambil ya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ada yang suaminya sudah wafat? Ada? Yang sudah lama gitu, ada Bu? Sudah, maaf tidak keberatan, berapa tahun Bu? Masa kemasan ada yang berapa? 5, kok kompak begini? Hah? Kompak kan? Zaman Covid bukan? Ada yang sudah 10 tahun? 15 tahun. Ibu 17 tahun. Masih hidup kah? Masih ya? Masih ada rezekinya? Tapi suami udah meninggal. Berarti yang menjamin rezeki ibu siapa? Allah. Itulah sebabnya istri yang paling menderita adalah istri yang terlalu berharap dari suami. Padahal suami itu jelas tidak bisa diharapkan ya. Ini dari mana sih Bapak wajahnya? Saya baca ayat apal-apal terusnya mencurigakan. MGMP itu apa Pak? Musyawarah guru mata pelajaran PAI apa? Oh, begitu pantesan arah rapal ini kan. Tiap baca ayat masalahnya ngerti enggak itu dia. Kota Cilegon, Masya Allah. Terima kasih Pak, selamat datang. Guru agama dihisapnya berat Pak, yang kedua loh Pak. Loh iya, kan yang pertama dihisap mujahid, yang kedua dihisap yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ustaz yang kedua nih, Ustaz Abdul Somad itu yang kedua dihisap. Ustaz Adi Hidayat ini nggak kuat agim katanya. Kenapa sih saudara tuh pengen bener saya dihisap yang kedua? Yang ketiga yang dihisap pertama siapa? Dermawan. Yang kalau ikhlas luar biasa, tapi kalau ria udah habis kita tuh Pak. Emang ada guru agama yang ria? Oh iya, yang ingin disebut dai, ingin disebut ustadz, ingin disebut syekh, kiai, ingin disebut dai kondang, pikirannya tuh ingin ceramah di mana-mana, ingin dapat amplop berkat ya, itu aja, gak kepikir ridho Allahnya. Junggal tuh di akhirat, nauzubillah. Kenapa jadi stres begini? Ya, jadi guru agama kurang yakin ke Allah, jelek banget. Bagaimana bisa membuat murid-muridnya yakin kalau gurunya kurang yakin? Maka surat Hud ayat 6 itu udah lempeng aja. Rezeki kita urusan Allah, urusan kita adalah lurusnya niat, sempurnanya ikhtiar di jalan Allah. Anak jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur ketika Allah sudah ngasih. Dikasih ini, dikasih itu, malah dipakai maksiat oleh anak. Dosa kita sebagai orang tua kalau anak tidak tahu siapa yang memberi rezeki, tidak ngerti bagaimana menjemput rezeki yang benar, tidak syukur ketika dikasih. Ada waktunya Allah nahan, kelopak, tidak sabar. Sabarlah, sabar sebentar.
Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ada waktu-waktunya rezeki. Hadirin, mau pintar, mau hebat, oleh Allah dibikin sempit, demi Allah pasti sempit. Sabar, jangan buruk sangka ke Allah, tetap semangat ikhtiar. Ikhtiar adalah ibadah. Tidak harus sama antara ikhtiar dengan mendatangkan. Yang mendatangkan terserah yang menguasai. Ikhtiar urusan kita. Saya sudah ikhtiar tapi gak datang-datang, gak ada masalah, sempurnakan saja ikhtiar. Saya tuh seangkatan jadi guru agama, tapi dia udah punya motor, saya naik sepeda. Lihat sehatan mana ya. Waduh, langsung yang punya sepeda ya, jual motor. Kita nganggap rezeki itu hanya benda saja. Sehat itu rezeki, Pak. Betul? Coba mobil atau motor bagus bandingkan dengan motor yang sederhana, rezekinya bagusan yang mana? Jawab. Ibu, diam aja. Saya nanya ke yang punya motor nih. Lihat rezeki besar itu mana yang paling mendekatkan ke Allah, Pak. Kalau motornya bagus, terus Bapak jadi ngelincer aja terus, gas digoreng, jadi ujub, jadi ria, itu bencana tuh motor bagus, Pak. Tapi kasih motor jelek, minder lagi, datang ke kantor paling awal supaya nggak ketahuan jeleknya, disimpan di semak-semak motornya, ditutupi oleh daun-daunan, pulang sesudah sepi. Ini juga stres. Kufur nikmat udah jelek, motornya jelek juga imannya. Motor yang bagus itu motor yang bisa jadi dekat dengan Allah. Syukur. Gitu. Udah, jangan ribet, jangan ngebanding-banding satu sama lain. Ini seangkatan bukan sebagian. Udah biasa aja, jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya. Kenapa ribet? Suka-suka Allah, ibunya sama, bapaknya sama, beda-beda rezekinya. Jangan takut. Makanya jangan takut anak tidak punya rezeki, tapi anak takut anak jadi pendengki, sibuk, ingat, ngebanding-banding, berantem dia, Pak. Kalau kita tidak hati-hati, meninggalkan warisan, meninggalkan bencana tuh, Pak. Oh serius, Pak. Banyak yang bapaknya pontang-panting, dikasih rezeki oleh Allah, tapi tidak menyiapkan keimanan anak-anaknya. Bapaknya meninggal, tiap ngobrol warisan, golok tuh di meja. Kata yang sulung, sok ngobrol warisan, iya, baru diasah. Serius ini, kan? Tidak terbayang oleh saya, tapi karena ada yang cerita, berantem. Ini kita zolim ke anak, karena kita hanya mempersiapkan dunia, tidak mempersiapkan keyakinan. Anak tuh bahagia tuh bukan dengan dunia, Pak, dengan keyakinan yang berbuah kepatuhan, ketaatan ke Allah. Gitulah hadirin. Mudah-mudahan ada hikmah. Ustaz mau menambahkan, Ustaz? Kalau terpikir mau menambahkan silakan. Ada waktu beberapa menit untuk diskusi tanya jawab. Silakan. Di Zoom boleh, di medsos boleh. Alhamdulillah. Ini tamu bagaimana, Pak? Kok jadi pada diam begini? Habis sih ngomong suruh fayaqul khair. Berat, Pak, jadi guru. Ngajar itu bukan bicara. Ngajar itu memberi keteladanan. Yang paling penting dalam mengajar itu adalah hati. Rasulullah SAW mendakwahi itu mendakwahi hati. Karena hatilah yang dilihat oleh Allah, baru amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin
yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat rupa, harta, lihat hati dan amal. Hati dulu, amal dulu, Pak. Hati. Jadi kalau hatinya baik, amal bisa jadi baik. Bagaimana dalilnya? Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya al qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik sesuatu baik semuanya, kalau jelek jelek semuanya. Maka pendidikan terbaik itu harus diawali mendidik hati. Kenapa ada koruptor yang sudah lulus kuliah S1, S2, S3 tapi tetap mencuri? Sederhana, hatinya tidak terdidik, makanya jadi maling. Kenapa ngangguk terus? Pertanyaannya adalah hati kita baik tidak? Bukan hati santri, ya kan? Silakan bagi yang akan bertanya, silakan. Tidak usah bertanya, memberikan info, masukan juga boleh. Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak pendidikan agama Islam ya, Masya Allah. Saya jadi ingat uak saya, udah meninggal dunia. Beliau tuh berapa kali dipindah, ada hal yang sangat menggetarkan hati gitu. Beliau betul-betul sungguh-sungguh jadi guru agama, bukan hanya karena guru gitu, tapi betul-betul memikirkan bagaimana masyarakat itu menjadi agamis gitu. Kadang-kadang dikirim ke daerah yang jauh, orang sholatnya sedikit. Itu waktu saya SMP tinggal sama beliau, kemudian saya lihat masyarakat banyak berubah tuh. Ngajarin. Jadi bukan hanya sekolah yang dipikirkan, tapi sekelilingnya gitu. Anak-anak di kampung, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang sangat menggetarkan hati saya ketika pindah, karena PNS itu dipindah-pindah terus, maka orang-orang satu truk atau satu kampung tuh pada menangis tuh, merasa kehilangan. Jadi betapa mulia pekerjaan yang Allah pilihkan oleh Allah kepada bapak-bapak semuanya itu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang memutuskan memilih bapak untuk jadi guru agama Allah gitu, bukan keinginan kita. Dan jangan sekali-kali merasa ini kerjaan saya ini nauzubillah min dzalik bukan kerjaan remeh, itu sangat mulia sekali. Bahkan kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan khairu may yamshi ala wajhil ardi muallimuna an-nas al-khair. Sebaik-baik yang berjalan di muka bumi itu adalah orang yang mengajari manusia kebaikan. Dan saya lihat dakwahnya tuh Masya Allah, beliau ikut olahraga, ikut sepak bola, cuman dekat-dekat waktu sholat beliau kasih contoh, maka orang tuh dengan senang hati rame-rame. Dan ini tugas ini Masya Allah sedikit mungkin ya, sedikit, karena sebagian ustadz, sebagian guru itu terlalu hitungan gitu dapat berapa. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak semuanya, kita semua juga dipilih Allah untuk diberi nikmat ikhlas itu biar kita jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ada dua pesan dari orang tua masyayikh kami, dua aja katanya. Pastikan kita dapatkan ikhlas. Yang kedua, jadikan semua orang sebagai saudara kita. Jangan sebaliknya, kadang-kadang saudara kandung malah musuhan, teman-teman dekat lama malah musuhan. Jadi kalau kita akhlaknya kita baik, maka nanti musuh yang sangat musuh kita Allah akan rubah menjadi teman dekat. Idalladzi bainaka bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hi ahsan. Jadi kita ingin jadi orang-orang yang praktisi, mengamalkan, membalas
orang dengan yang lebih baik. Orang yang jahat sekali pada kita pun kalau kita perlakukan dengan sebaik mungkin, pasti Allah bisa rubah menjadi orang yang sangat dekat. Mudah-mudahan saya bisa ngamalkan. Amin. Terima kasih jazakallah Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Ini karena dilarang bicara macam-macam jadi nggak ada yang nanya. Ya, oh silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Kebetulan kami rombongan dari Cilegon. Kebetulan atau sungguhan, Bang? Sungguhan. Allah takdirkan kami, alhamdulillah bisa berkunjung di tempat A biar bisa silaturahim. Mudah-mudahan mendapat keberkahan buat kami. Amin. Terima kasih ya A atas tausiah yang sudah A sampaikan tadi, luar biasa sampai hati kami menggetar. Karena memang selama ini kami memberikan tausiah kepada anak-anak kami, anak-anak didik kami, dan hari ini kami mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa dari AA. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami ini adalah guru-guru PAI. Betulan kami mengajar di sekolah umum dan kami menyampaikan pendidikan agama di anak-anak kami. Dan kami ini dianggap kadang-kadang sama teman-teman di sekolah itu orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, terkadang di situ kami itu ada timbul merasa ujub. Padahal kami itu gak ada apa-apanya sama sekali. Hanya yang kami inginkan adalah kami ingin menjadi anfa'uhum linnas. Itu saja, tidak lebih ya. Dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi saudara Bapak sampaikan luar biasa. Saudara Bapak saya. Oh itu. Ya. Oh. Saudara Bapak. ya. Itu luar biasa. Emang kami jadi guru-guru agama bukan hanya di sekolah saja, akan tetapi kami juga terkadang di masyarakat pun begitu mendengar guru agama itu sepertinya memang di masyarakat pengakuannya sangat luar biasa. Dan ini juga kadang-kadang timbul rasa beda dari kami guru agama ini. Oleh karena itu kami minta tambahan nasihat dari AA supaya kami lebih ikhlas, lebih dekat dengan Allah dan jauh dari ujub itu AA. Baik. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi guru agama mubalik termasuk yang sedang ceramah ini dihormati orang bukan karena kita terhormat, Pak. Kita dihormati orang karena dua. Satu, Allah memberi casing. Ini guru agama ini casing, kiai ini casing, Pak. Yang kedua, itu dari Allah. Yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan, kemaksiatan kita. Allah tahu sholat kita seperti apa buruknya. Gak ngerti. Jarang sekali sholat bisa anteng dengan Allah. Walaupun ngimamin sekalipun belum tentu ingat ke Allah. Apalagi yang suaranya merdu, boleh jadi selama sholat itu ujub dengan suaranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dia sholat itu mikirin suara sendiri aja. Pasti nih makmum berlinang air mata, ya nggak? Dicari ayat yang panjang supaya ketahuan hafalan kita panjang. Dicari ayat yang orang nggak hafal supaya kalau kita salah nggak ada yang koreksi. Tidak jarang ngimamin itu lagi murojaah, nggak peduli makmum ngejongkeng atau tidak. Yang penting murojaah dia betul-betul nggak mikirin keridoan Allah. Allah tahu tuh Pak, ujubnya kita. Allah dengar setiap ceramah ini, dan Allah tahu dilakukan atau tidak yang kita ceramahkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Dan Allah tahu tuh. Allah tahu jinah mata para guru. Lihat murid-muridnya. Anak-anakku sekalian, cengar-cengir. Kenapa matanya tertuju sama guru yang murid yang mencerang?
Perlu saya bantu PR-nya? Hah? Hah? Tuh yang nyebut normal. Halal itu cuma pandangan pertama, Pak. Ini saya 1 jam pelajaran pandangan pertama terus loh. Demi Allah, Allah tahu. Allah tahu niat kita. Allah tahu kalau lagi sembunyi, lagi diam. Ini Bapak guru agama lihat video apa aja. Demi Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kira-kira kalau dibuka siapa diri kita, masyarakat menghormati kita tidak, Pak? Diludahi kita ini, Pak. Kalau dibuka. Sama nih yang lagi ceramah ini juga.